dan Jawa hading nawan. Belatan ganu air, bliran ganu bau. Mai tama sai lepo, mai toma sai woga. Wedi gata laben. Mabele! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam rindu. Bahagia sekali pemirsa, hari ini Kak Ros hadir lagi bersama Paguyuban. Dari mana? Dari Nusa Tenggara Timur. Bahagia sekali. Serasa pulang kampung saya dengan busana yang sangat luar biasa ini ya. Mudah-mudahan ada. Saya GR nih, ada yang ngomong cantik-cantik. Jadi GR. Iya, kita akan jumpa ya. Kita selama 1 jam akan bersama-sama kita pulang kampung kemana Nusa Tenggara dengan berbagai ragam di sana, mulai dari busananya yaitu tenun ikat ya, terkenal dengan tenun ikatnya dan motifnya luar biasa. Kita pun di sini bertiga udah beda-beda nih ya. Baik, dan sebelumnya kita di mana judulnya, saudara-saudaraku? Rindu Kampung. Balik kampung yuk. Itu dia pemirsa. Seneng banget. Tiada kata lagi, sampai istilah kata bahasa Gaul tuh nothing word. Tidak bisa berkata-kata, bahagia banget. Wow, luar biasa. Saya sampai hampir terkagum-kagum, hampir kehilangan kata harus ngomong apa gitu ya. Speechless. Yes gitu, very happy. Jadi itulah kelebihan dari Rindu Kampung. Kita kalau rindu kampung tidak harus terbang ke pulau kita, gitu kan. Tapi dengan berkumpul begini, saya aja ngerasa udah pulang kampung. Benar sekali. Nah, pemirsa, di studio sudah hadir para narasumber kita. Orang-orang hebat nih dari Nusa Tenggara dan khususnya Nusa Tenggara Timur. Ada Kak Yohanes L. Pukai, Sarjana Hukum, ketua kita. Ketua IKB, Ikatan Keluarga Besar Floba Morata. Sriwijaya. Kayaknya lebih keren kalau kacamatanya dibuka nih, kelihatan. Wih, uji wong Palembang, belaga nih ya no. Iya, dan beliau ini lebih trennya dipanggil dengan Bang John Flores. Siap. Asik, lebih familiar ya, saudara tua kami nih. Wah. Kemudian nanti akan menyusul ada abang kita juga Sekjen IKB ya, dan yang paling cantik
akak kita Bernadette Susana Langotukan, Iya. yaitu Wakil Ketua IKB dari Floba Morata. Saya Sriwijaya penasaran. jangan lupa. Ah. Sriwijayanya jangan lupa, Mbak. Ya, jadi Iya. Floba Morata Sriwijaya. untuk tingkat provinsi ini ya, Iya, DPD betul. baik. Dan kalau di Flores sebutan kakak apa tuh untuk perempuan? Kalau Palembang kan Ayu nih ya. Iya. Ha-ha. Kalau untuk perempuan itu bisa Nona, bisa Owa, tapi kalau untuk saya mungkin mbaknya akan panggil Owa aja. Owa, bedanya apa Nona dengan Owa? Kalau Nona itu lebih kepada yang muda biasanya. Sebutan yang tua kepada yang muda gitu kan, atau sesama yang setingkat begitu. Kalau Owa lebih Lebih senior ya. Sudah Senior. berkeluarga begitu ya. Sudah, Jadi untuk ya, para betul. gadis Nona. Ya, Kemudian dan tetap. Owa untuk yang udah senior ya, Ya. kakak kita yang Ya, lebih tua. betul. Baik. Jadi Owa Susi. Iya, Wah, betul. Ya. makasih Owa Susi. Iya, Wah. sama-sama. Kenalkan adikmu. Wah. Iya. Kalau bahasa Flores adik apa? Kalau adik ya adik Oh saja. adik ya, bukan Ya. Dinda ya? Bukan. Baik. Dinda Asik kamu. sekali. Yuk kita panggil dulu satu narasumber kita yang tadi asik memainkan apa namanya? Gong Waning. Gong Waning. Kita panggil, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Felix Krowin Lewuk, Sarjana Ekonomi. Dan beliau adalah Sekjen. Wah ini dia Sekjen ya. Oke, thank you Bang. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Bang ya. Dan di sini tadi kita cerita tentang apa tuh lagu Hegong tadi. Tari Hegong diiringi tabuhan musik gong waning. Jadi apa? Waning tuh yang mana? Waning itu yang gendang, waning itu gendang. Tabuhan tadi ya. itu gendang. Jadi bahasa Maumerenya waning. Waning, dan itu tadi adalah persembahan khas Dari penyambutan dari Maumere. Ya, itu tarian penyambutan untuk tamu agung, untuk penghormatan, nah kurang lebih itu. Untuk Oke. apresiasi terhadap itu. Iya, dan ini kan sebutannya Floba Morata Sriwijaya. Apa itu? Kayaknya singkatan ya. Oh iya, baik. Floba Morata itu sebenarnya itu singkatan, akronim dari pulau-pulau yang ada di NTT, dalam hal ini 5 pulau besar. Jadi Flow itu Flores, Ba itu Sumba, T Timor, A Alor, dan karena Floba Morata, Ta-nya itu Lembata. Lembata. Dari total kami NTT itu 1192 buah pulau. Dan sangat semua banyak. perwakilannya ada di studio TVRI Sumatera Betul, Selatan. betul. Wow, tepuk tangan dulu, luar biasa. Oke, pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan kita yang penuh dengan bahagia dan penuh dengan kerinduan ini, kita akan lanjut ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, rindu kampung, balik kampung yuk. Dan pemirsa, rindu kampung, balik kampung yuk. So, terima kasih. Nah pemirsa, sebelum kita ngobrol lagi, berbincang-bincang dengan ketua, dengan wakil ketua dan juga sekjen dari IKB Floba Morata Sriwijaya, kita saksikan dulu VT berikut ini. Di tengah hiruk-pikuk Sumatera Selatan, jauh dari kampung halaman di timur Nusantara, terdapat sebuah komunitas yang tetap menjaga identitas, budaya, dan semangat persaudaraan mereka. Mereka adalah IKB Floba Morata Sriwijaya yang kini menetap dan hidup berdampingan di bumi Sriwijaya. Sebagian besar dari mereka datang merantau sejak puluhan tahun yang lalu. Ada yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri, pedagang,
pekerja swasta, bahkan seniman. Mereka membaur dalam kehidupan masyarakat tanpa melupakan akar budaya dari tanah kelahirannya. Perayaan Natal, Paskah, hingga hari adat mereka rayakan dengan semangat kekeluargaan yang kental. Komunitas IKB Floba Morata Sriwijaya di Sumatera Selatan juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Kebersamaan menjadi kunci kekuatan mereka, tak hanya untuk saling membantu, tapi juga memperkenalkan nilai-nilai luhur budaya NTT kepada masyarakat luas. Walaupun kami berbeda antar kabupaten atau pulau, tetapi kami adalah saudara. Maka di sini saya sangat support kepada anak-anak muda kami. Mohon rangkul kami. Itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Besar harapan, apa yang harapan kami ini menjadi bagian untuk berkesinambungan ke depan demi anak cucu ke depan. Sekian dan terima kasih. Mau mempromosikan daerah masing-masing silakan. Yang penting bagi saya Kebinekaan Tunggal Ika ada. Karena dari dulu sampai sekarang bapak-bapak kita dulu, bapak-bapak kami dulu pasti anak-anaknya ada yang menikah dengan orang Jawa, ada yang menikah dengan orang Sumatera, ada orang mana. Kebinekaan Tunggal Ika di Pulau Morata Sriwijaya ini memang tercipta. Maka pesan saya tetap jaga persatuan Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk membangun daerah masing-masing harus tetap ada persatuan dan kesatuan. Jauh dari kampung halaman, tapi tidak kehilangan jati diri, IKB Floba Morata Sriwijaya di Sumatera Selatan bukan hanya perantau. Mereka adalah penjaga budaya, pemersatu keberagaman, dan pembawa semangat Indonesia yang sesungguhnya. Momo apa buah kenal lagi nasi jadi
masukan, orang minta restu apa beri bengsa. Baru mulai aja udah happy ya, berarti memang Nusa Tenggara Timur nih nggak pernah sedih. Sedih aja tetap happy ya. Itu tuh nanti kita selidiki lagi bagaimana caranya mengolah kesedihan menjadi always happy all day. Wah, iya ini tadi tari dolo-dolo. Ini disampaikan katanya infonya dari Sanggar Lambata Bersatu. Bagaimana Pak Sekjen? Wah, jadi ini masih juga dari daratan Flores Lembata. Ini pasnya dari daerahnya Kakano Ketua sama Oasusi. Mereka bisa menjelaskan ini. Ayo jelasin dong, pemirsa ingin tahu. Baik, ini tarian ini yang mana adanya di Lama Holot. Lama Holot itu tarian ini membawa suatu pertemuan. Jodoh ini, cari jodoh. Jadi bujangga di situ. Bujangga di sini ya. Bujangga di sini. Setiap pesta itu pasti ada yang jatuh cinta di sana. Wah. Jadi, langsung bersemi di lokasi. Langsung bersemi di lokasi. Jadi saat inilah. Jadi setiap pesta atau acara-acara adat tampil, disitulah ada tari dolo-dolo. Jadi pantun berbalas pantun. Disitulah. Itulah seninya dolo-dolo yang setelah ada di mereka menari langsung berbalas pantun. Jadi waktu komunikasi itu lewat pantun. Iya. Jadi kalau pantun itu dia nyangkut, chemistry dapat jadi dia. Gayung bersambut ya. Kayak gitu. Baik, kayaknya kakak kita mau ini. Oasusi ya. Kayaknya mau jelaskan lagi tambahannya, apa tuh? Dolo-dolo itu kan persisnya dari Lama Holot. Lama Holot itu bukan cuma satu tempat. Jadi Lama Holot itu adalah dari Flores Timur, dari Pulau Lembata, Adonara, terus Solor, Alor, itu Lama Holot. Dan mereka biasanya memang di setiap acara itu pasti ada tarian dolo-dolo. Nah kebetulan ini saya kan lahir dan besar di Palembang. Saya bersyukur sekali bahwa komunitas kita di Palembang ini semenjak dulu ya, bukan baru sekarang, setiap ada kegiatan biasanya kita selalu menarikan tari dolo-dolo juga. Jadi wajib ada. Iya, jadi ada beberapa. Dari rantau itu sampai ke sini walaupun kelahiran sini orang tua sudah membawa ya. Iya, jadi kebetulan kan kalau saya itu campuran. Jadi papi saya yang dari Lembata, kalau mami saya bukan dari NTT. Nah, tapi kalau dalam setiap perkumpulan gitu, setiap acara-acara begitu kan, kita biasanya ya kita tari-tari kayak gitu, happy-happy lah. Iya, jadi bukan cuma dolo-dolo yang biasanya ditarikan, tetapi juga ada roka tenda gitu. Baik. Terus ada macam-macam nanti yang bisa disaksikan oleh pemirsa di sini. Wah, semakin penasaran ya pemirsa ya. Iya, dan tadi kita juga melihat video ya Kando ya. Kok jadi Kando enggak apa-apa ya? Karena kita sudah di Sumatera. Iya, jadi Kando. Iya. Bang John, latar belakang dari teman-teman, saudara-saudara ini kan luar biasa ya dari segi ekonomi dan juga kondisi ekonomi, semuanya berani merantau. Dan di sini pun ada perkampungan khusus yang disebut Kampung Timur. Kampung Timur. Boleh dijelasin itu Bang? Baik. Kampung Timur ini merupakan suatu wadah besar yang mana perkumpulan seluruh masyarakat NTT. Berarti setiap suku NTT yang merantau di Sumsel ini, merantau di Sumsel ini, kita punya persiapan sebuah wadah atau perkampungan timur. Perkampungan timur ini tempatnya berada di Banyuasin, di desa Kenten Laut. Desa Kenten Laut. Jadi perkampungan timur sekarang kurang lebih sekitar 40-an kakak. Yang kita targetkan 3-4 tahun ke depan bisa mencapai 100 kakak. Wow. Nah di dalam ini berbagai macam variasi suku. Dia boleh nama perkampungan timur.
tapi identiknya bahwa NTT itu sangat toleransi, maka di dalam ini semua agama merangkul, menjadi satu, membaur menjadi satu. Nah, indahnya kenapa? Di sana ada gereja, di sana juga ada musola. Jadi keren banget. Jadi kalau mempelajari tentang toleransi, satu saat nanti kami sarankan datang ke Kampung Timur. Jadi Kampung Timur ini sebagai contoh yang mana biar kita tahu bahwa di NTT itu orang yang sangat dikenal sama ramah, sopan santun, jujur dan memiliki tata krama yang luar biasa. Sesuai dengan tema kita. Ya. Baku lihat, baku dapat, baku sayang. Wah, itu dia sesuai dengan temanya pemirsa. Baku lihat, baku jaga, baku sayang. Akhirnya jatuh cinta. Wah. Dan ternyata memang yang menjadi anggota pun tidak harus dari NTT Tidak atau harus yang NTT. Betul. Siap. Artinya selama ini bergabung bawalah hati. Siap, betul. Iya, baik. Nah, kemudian sejarah berdirinya IKB sendiri. IKB Floba Morata Sriwijaya, Bang Felix. jadi gini, kami setiap ini pasti butuh momen. Yes. Kurang lebih memang dari dulu orang tua kami sudah hadir sini dari tahun 40-50-an sudah hadir di Sumsel. Hanya biasa patah tumbuh hilang berganti, pernah dulu ada wadah. Kami yang generasi hari ini, pas tahun lalu ada momen silaturahmi budaya, kebetulan salah satu tokoh masyarakat berkunjung ke Kampung Timur tadi. Dan beliau hari ini adalah gubernur kita. Wah, luar biasa. Jadi momen itu kami manfaatkan, membaca momentum, lakukan konsolidasi, lakukan rapat akbar, hayo kita harus punya payung besar. Artinya selama ini kami hidup memang eksis di simpul-simpul kecil, antar daerah atau pulau eksis. Wadah besar ini yang kita butuh, kerinduan untuk kita ada dalam satu NTT payung besar. Sama seperti bersaudara yang ada di provinsi lain. Makanya disitulah kami sepakat kita harus bentuk suatu wadah yang namanya IKB Floba Morata Sriwijaya. Kenapa Sriwijaya? Kami hidup di bumi Sriwijaya. Ya, betul sekali, setuju banget. Atau Awa mau nyambung, nambahin? Sebagai wakil ketua kita? Wah. Jadi memang sebuah kerinduan ketika kita bicara, misalnya saya Lembata, Bung Felix dari Momere, terus baju saya dari Rote. Ya, itu dia kan. Bung John dari Flores Timur. Ya. Jadi kita punya sebuah kerinduan, mengapa kita terpecah-pecah? Kita harus bersatu. Jadi kita bicara ketika saya Lembata Kabupaten. Kenapa saya tidak bersama-sama teman-teman yang lain membentuk sebuah wadah yang lebih besar adalah Nusa Tenggara Timur. Maka kami bersepakat waktu itu beberapa orang, ayolah kita gerakkan, kita kumpulkan yang ada di Sumsel ini menjadi sebuah wadah, berada dalam sebuah wadah yang bernama Ikatan Keluarga Besar Floba Morata Sriwijaya. Jadi memang ada sebuah kerinduan itu, jangan kita terpecah-pecah lagi, kabupaten ini, kabupaten itu, tapi kita bersama-sama merangkul semua. Kita kan taunya orang NTT gitu loh. Seperti halnya sampai saat ini bahwa kita terus mencari yang belum dapat gitu ya, belum tahu merangkul begitu. Yang terserak. Saudara-saudara kita yang tidak tahu harus kemana. Apalagi para rantau yang baru datang ya. Betul. Kalau ada sekretariatan pasti bagus lagi. Iya. Kita pulang kampung lagi yuk. Kita saksikan tarian TB berikut ini. Oke, mari kita luhut rame-rame.
sekali pemirsa. So kita akan lanjut lagi ya, sekarang kita akan menuju ke apa saja kuliner mereka. Setelah yang satu ini, rindu kampung, balik kampung yuk.
pemirsa, ya. Dan saya ada di sini. Pemirsa, tadi kan saya udah janji ya mau kasih tahu nih apa saja kulinernya. Tapi coba lihat, luar biasa ya. Ini motif-motif yang sangat luar biasa untuk Nusa Tenggara Timur. Tenun ikatnya luar biasa. Terima kasih kakak-kakakku, wakku. Sekarang kita ke kuliner. Oke pemirsa, sekarang kita akan mencoba melihat ya kuliner dari Nusa Tenggara Timur. Warga Indonesia bagian timur. Wah, ini sudah ada Bang Ramos sama Pendeta Domingos. Nah sekarang sebelum saya mengulik lebih dalam, ini apa aja, nama-namanya apa Kak? Yang pertama, terima kasih untuk TVRI yang sudah mengundang kami hadir di sini. Kami sebagai orang NTT bangga dan berterima kasih kepada TVRI. Yang pertama ini adalah daging sapi. Sebenarnya di NTT itu biasanya disebut dengan sei babi. Tapi karena kita di sini jadi kita rubah menjadi sei sapi. Nah ini sei sapi, ini jagung bose. Kalau jagung bose ini dikenal di daerah NTT. Nah, kalau yang ini dari ex Timur-Timur. Nah, terus ada juga paun. Paun ini juga sama. Ini sarapan pagi. Biasa di sana sarapan pagi itu seperti di sini kalau roti. Kalau di Timur-Timur itu paun. Paun. Selain ubi dan jagung ada paun juga. Iya. Kemudian ada juga ikan bakar dan rumpu rampe. Rumpu rampe. Ya. Oh, rampe jadi rampai. Iya, rampai. Iya. Nah, kemudian saya agak penasaran kalau ini hanya direbus saja atau ini dibakar, dipanggang atau diapakan sei sapi ini? Kalau sei sapi ini karena kita di sini ada keterbatasan, jadi kita panggangnya itu pakai arang. Kalau di NTT itu panggangnya itu pakai daun kusambi. Nah makanya sei sapi ini tidak bisa diproduksi di tempat lain selain di NTT. Karena ada tes ada yang beda ciri khasnya. Ya, ciri khas ya. Apa rasanya? Semakin gurih atau semakin empuk atau dia empuk, menghilangkan bau amis? Sebenarnya tidak ada bau amis. Oh tidak. Tapi dia lebih ke rasa. Karena pohon kusambi ini yang ada cuma di NTT. Kausambi ya, unik ya. Saya jadi penasaran, nanti kita browsing yuk pemirsa yang mana daunnya. Makanya ya. di sini kita coba hadirkan si sapi dengan panggangan yang normalnya biasa. Iya. Kemudian ini berarti isinya adalah itu jagung. Jagung yang sudah yang ketan itu ya. Jagung yang sudah ditumbuk. Terus ada apakah harus menggunakan jagung yang ini, bukan jagung manis yang kuning itu, bukan ya? Bisa saja. Oh bisa. Biasanya semuanya. bisa saja kalau. Dan sepertinya ada apa nih? Kacang merah ya? Ada kalau kacang ini bukan kacang merah. Apa itu Kak? Kalau kami di Timur itu sebutnya, kalau saya dari Atambua ya sebutnya kacang nasi. Biasa dimasak sama nasi. Iya. Ini kirim langsung dari sana. Wah luar biasa. Terus semakin penasaran. Ada pengen nyicip. Tapi nanti dulu ya pemirsa. Pepaya. Terus ada bunga pepaya juga. Di sini? Iya di situ. Oh boleh. Ini dia. Jadi ini kacang nasi. Iya. Terus kita pakai apa? Santan juga di situ. Santan. Ya. Selain santan, terus kita pakai bawang kering juga di situ. Bawang putih, bawang merah sudah digoreng, ditumis, nanti dimasukin. Kalau bumbu seperti ini, kira-kira kita sama tidak Kak dengan yang Nusantara lain-lain? Misalnya ada lao, serai, kemiri, daun salam, apa masuk di sini apa tidak? Tidak. Oh, jadi apa itu bumbu ini selain bawang putih? Bumbunya cuma bawang putih sama bawang merah. Oh, dan santan. Iya. Kalau dimasukin ceker boleh nggak ya? Dipotong-potong gitu ya. Kayaknya lebih seru ya, ada tantangannya di dalam ya. Baik, jadi ini tidak pedas ya, tidak ya? Tidak pedas. Pedasnya dari teman-teman sei sapi tadi. Nah ini yang katanya langka ini pemirsa. Nah kalau yang itu memang jarang kalau untuk saya pikir tadi ini jagung Kak, bukan memang ya? Jagung itu. Oh jagung. Tapi jagung yang masih utuh. Jadi ini jagung pipil ya? Iya. Jadi ini pemirsa. Dengan kacang tanah. Terus daunnya itu daun ubi? Daun ubi juga. Bisa daun ubi, bisa daun pepaya juga. Enak sekali sepertinya. Wih ini panas-panas.
Oh, boleh nggak ya dicicip ya? Boleh, Ntar dulu boleh. saya jadi kepo. Oh ya, ini pendeta nih apa? Ini daun ubi. Daun ubi. Daun ubi tumbuk. Ubi tumbuk. Iya. Jadi dia direbus dulu, baru ditumbuk, atau ditumbuk dulu baru dikukus? Ditumbuk dulu, Ah, ditumbuk dulu baru direbus. Itu di dalamnya ada bumbu-bumbunya, ada santan, ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, jahe juga. Berarti ini pedas Iya. gurih-gurih gitu ya? Iya. Itu makanan ciri khasnya orang Sumba. Jadi pasangannya ini namanya nasi jagung. Wah, Iya. nasi jagung. Aslinya itu sebenarnya nggak boleh campur beras ya. Kalau orang Sumba sana makan itu kalau belum makan jagung itu belum makan namanya. Nasi jagung, asik. Jadi ini beras biasa, Iya, beras diaram biasa. bareng sama si Iya. jagung tumbuk. Iya. Nah, Ini pemirsa, ting. Wah. nah, kenapa orang sana itu makan jagung gitu ya? Karena bagi mereka itu makan jagung itu lebih kuat, lebih semangat ya, dan juga lebih gaul gitu, lebih pede gitu ya. Bagi mereka karena rata-rata orang sana kan petani gitu ya Bu ya, Ya, bekerja siap. di perkebunan, di persawahan. Jadi makanan sehari-hari itu makanan ciri khasnya adalah jagung, nasi jagung. Boleh dong izin ya, saya mau cicip-cicip ah. Bapak Ibu mau? Secara simbolis saya dulu ya. Pertama-tama saya penasaran yang ini. Apa tadi Kak namanya Kak? Jagung bose. Jagung bose. Bukan bosen. Nah, tapi karena di sini tadi temanya kita baku bicara, terus ujung-ujungnya apa? Baku sayang. Wah. Baku jaga, baku peduli, baku sayang. Baku sayang, baku rindu, baku bicara. Wah. Baku jaga juga. Iya, dan ini adalah kekayaan dari baku alam. Oh, nggak pakai baku ya. Ini tadi apa Kak? Itu jagung juga. Jagung Namanya? ketemak. Jagung ketemak. Katemak. Oh, bukan ketembak. Ya, ini boleh dicampur? Boleh. Boleh, tapi nggak mau nanti dia biar kenalan dulu. Iya. Saya mau menyelidiki lagi jagung tumbuk. Sorry, ubi, ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk. Kemudian ini cabenya, sambalnya apa tuh pendeta? Sambal mata itu. Sama ya, oh mata. Oke, dikit aja ah. Dah. And then nasi jagung. Ini jagungnya khusus nggak pendeta? Nggak, jagung yang biasa jagung. Oke. Roti dalamnya roti apa Kak? Ini sebutannya paun. Paun, Iya. ya. Paun ini cuma tepung, Heeh. garam, sama mentega. Diaduk Sudah. sendiri. Kalau ikan Sama ikan gula. khas ini? Ini sebenarnya kalau kita di NTT kita pakai ikan itu ikan kakap. Tapi karena Kakap. di sini agak susah, semalam kita ambilnya ikan tongkol. Oke, jadi apapun ikannya yang penting bumbunya. Yang penting bumbunya. Wah, ini langsung dipanggang atau dibakar? Dipanggang ini. Oke, dipanggang ya. Iya. Kalau bumbunya apakah sama dengan negeri kita di provinsi yang lain? Hampir sama. Ini Pakai sebenarnya kita kunyit, jahe, bawang merah, bawang Iya, putih seperti hampir itu. sama. Oke. Aduh, penasaran. Boleh ya kita cicip ya? Yang mana tadi? Ini apa namanya Kak? Daun ubi tumbuk. Dan ternyata tidak hanya daun ubi sendirian, penuh dengan bumbu. Bismillah. Kalau di provinsi lain ini dicampur santan ya? Iya, santan. Untuk bumbu dasarnya mirip-mirip memang Nusantara luar biasa. Dan di dalam itu ada terong rimbang namanya. Oh, digabung di sini. Wih, asik. Nah, ini yang paling langka. Iya, pendeta lupa dengan itu. Iya, Tidak ada suara kita. Sekarang jagung pipil ini apa namanya tadi? Susah sekali ya saya mengingat. Katemak. Cakep kakak nih ya. Manis. Oke, kita cicip. Tambah enak Kak. Karena lihat wajahnya. Jadi bumbunya tadi adalah? Kalau untuk jagung ketemak itu kita bumbunya cuma sasa sama garam aja. Oh, jadi hanya garam saja Cun? Iya. Hmm. Karena itu Aslinya tingkat gugurihannya dari situ ya? iya, menurut ceritanya itu salah satu makanan yang zaman dulu dulu masih dijajah di Timur masih dijajah, itu salah satu makanan yang cepat diproses tanpa cepat disaji tanpa diproses lama-lama. Dan kita punya tenaga waktu itu ya. Luar biasa. Saya geser lagi ke sini.
Jagung bose. Ada apa tadi nih? Kacang nasi. Kacang nasi. Bismillah, ih, enak banget. Nanti kita makan bareng ya, Wak. Kok jadi Uwa? Iya kan di Sriwijaya, nggak apa-apa ya. Saya suka ini. Pasti saya akan sehat banget ini ya kalau makan. Karena hobi sayur dan ternyata NTT suka sayur. Wah, luar biasa. Pemirsa, saya mau lanjut lagi ya untuk menu-menu yang lain. Jadi daripada nanti saya dilihat terus, kita akan jumpa setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Rindu kampung, balik kampung yuk. Rindu kampung. Luar biasa pokoknya kalau semangat rindu kampung itu. Rasanya ya pemirsa ya. Oh iya tadi saya sudah makan ya tadi sampai lupa belum minum. Apa ini Kak? Ini teh daun kelor. Teh daun kelor. Wah. Daun kelor pasti. Sangat bermanfaat daun kelor ini. Oh iya Ketua. Apa saja Ketua? Bisa buat kesehatan. Wah, bisa untuk awet muda. Wah. Ketua izin ya. Lanjut. Ini minum dulu deh pemirsa yuk. Ini dia teh daun kelor. Yang mana ini? Oh ini ya contohnya. Ya, itu daun kelornya. Ini pemirsa Itu teh daun kelor. dari sini nih tehnya. Kita cicip dulu ah. Seger ya? Seger. Seger banget pemirsa. Ini perdana nih minum teh kelor. Teh daun kelor. Nanti dikira kayunya ya. Tapi memang tidak pakai ini ya batangnya ya? Oh enggak. Daunnya, daun sama bunga paling yang dimanfaatkan. Baik. Nah kalau yang warna hitam ini apakah itu kopi? Kopi dari daun kelor juga. Kelor. Berarti banyak sekali ya di timur ini. Untuk ini daun kelor itu, pohon kelor ya. Nah ini dia pemirsa, kopinya nih. Kopinya juga hijau, daun kelor. Ya kan? Ini ada kayak cendana. Kalau cendana untuk apa Ketua? Cendana ini kan menjadi cindramata khas, tumbuhan khas NTT. Kan orang menyebut NTT identik dengan bumi kayaknya boleh cendana. ya Kak? Boleh. Saya penasaran dengan kopinya, iya. Ups, ya dikit saja. Kopi, asik. Unik juga, seger. Dia punya kekelatannya tuh beda ya. Dibandingkan biji kopi yang sesungguhnya. Ternyata daun kelor bisa pemirsa dibuat kopi. Irup dulu ya. Bahkan bisa dimasak untuk seperti sayur bening, sayur katu. Iya, itu dimakan dalam campuran sehari-hari. ini tadi ya kayak sayur sapi atau ini tadi ya bisa daun kelor diolah juga. Baik, dan di sini apa itu yang bulat-bulat? Oh yang ini, yang ini gula lempe. Ini sebenarnya bahan bakunya ini dari lontar. Jadi ini saya bisa jelaskan, tumbuhan lontar itu sangat banyak di NTT. Hampir semua pulau di NTT itu ada pohon lontar. Ya. Produk olahannya salah satunya air niranya itu diolah dalam bentuk gula lempe. Kalau di Sumsel itu gula batok kelapa, kita tuh di sana tuh lontar. Jadi ini bahan dasar untuk membuat kue atau langsung dimakan? Ini bisa langsung dimakan. Oh bisa. Jadi ini kan gula, dari nira setelah diproses itu jadinya ini. Kemudian dari pohon lontar, kami juga ini disclaimer ya, bukan untuk mau menonjolkan alkoholnya, tapi ini dari lontar. Kami di sana sebutnya moke atau sopi. Ini tidak terpisahkan dari proses ritual adat. Hampir semua daerah di NTT. Selalu ada. Selalu ada. Dan selalu disiapkan. Selalu ada. Iya. Jadi memang segala sesuatu kalau kebanyakan memabukkan. Iya, tapi kalau secukupnya itu adalah ini sebagai pelengkap ya. Hasil penyulingan dari niranya lontar. Wah. Nah, jadi kan prosesnya jadi alkohol. Iya, Nah, benar. Boleh deh langsung. Ini boleh langsung dicicip Pak Ketua. penghormatan. Bisa dicicip sedikit Pak Ketua. Langsung tambah happy. Wah, itu dia. Mohon izin ya. Wah, namanya? Ini tuak atau di Timor sebutnya sopi. Sopi. Ya, ini boleh. Nah, saya cicip juga izin Ketua ya. Iya, boleh. Nah, Ketua Sekjen dengan Wakil Ketua minum moke atau sopi. Saya mau nyicip ini deh.
silakan. Silakan. Boleh. Karena saya belum pernah juga makan gula ini. Karena kelahiran ini ya dari besar Palembang. nih. Boleh kita cicip dulu. Sepertinya enak. Disimpan. Sambil ini saya bisa jelaskan. Oh ini ketua aja jelaskan. Ini sirip pinang. Silakan ketua. Sirip pinang ini sebagai simbol untuk perekat hubungan. Jadi ini sangat sakral. Setiap tradisi adat kalau tanpa perekat sirip pinang ini nggak bisa jalan. Jadi ini benar-benar momen yang sangat sakral. Jadi hubungan sirip pinang ini bisa merekat dua keluarga besar untuk menjadikan satu. Inilah simbol dari sirip pinang. Langsung disambut untuk kita menutup kebersamaan kita bersama pemirsa. Silakan Bang John. Oh ya baik. Dengan hubungan perekat ini kita menutup ya. Ada kata yang buat seluruh masyarakat NTT. Kita dilahirkan dengan rahim yang berbeda. Tetapi kita tetap satu, yaitu bersaudara. Ya. Makanya NTT yang ada di seluruh Indonesia dan di Sumsel khususnya saat ini, satu sakit, semua sakit. Sama-sama rasa. Saling baku lihat, baku jaga. Dalam kata yang sudah kita simpulkan jadi satu, saling baku lihat, baku jaga, baku sayang. Terima kasih banyak untuk semua warga dari Kampung Timur ya yang ada di Palembang, yaitu dari Ikatan Keluarga Besar Floba Morata Sriwijaya. Kemudian terima kasih juga Pak Ketua Bang John Flores, kemudian Bang Felix sebagai Sekjen dari IKB Floba Morata Sriwijaya, dan juga Kak Susi, Owa Susi, ya, Wakil Ketua ya dari IKB Floba Morata Sriwijaya. Dan sebelum kita berpisah pemirsa, kita akan bernyanyi dan melihat adik-adik kita, generasi kita sebagai generasi muda, penjaga dan pelestari identitas budaya sebagai tanda kita menjaga rantai kearifan lokal budaya kita di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Salam rindu selalu. Sampai jumpa, rindu kampung, balik kampung yuk. Umere negara kota inde Rupi bisong kasong lelu perebiha Ma umere negara kota inde Rupi bisong kasong lelu perebiha La la lelu silaso Mi fa sol lele idi Fa fa rebi mudemi Do do mi do gemu fa mi re Lele lele mi fa sol le ti di fa fa re mi do mi gemu fa mi re ma umele dagang kota ende kopi pisong basong lele lu lele rebing ha ma umele dagang kota ende kopi pisong gasong lele lu lele rebing ha. Ke kiri dan ke kiri manis. Sekarang kanan nih, nona manis putarlah ke kanan,
ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Asik. Mau mere gagale kota ende, bapin kisong gasong, elelu elele rinha. Mau mere gagale kota ende, bapin kisong gasong, elelu elele rinha. Mi fa sol la le di di fa fa re di do 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 mi do gum fa mi re le le la le lo la si la sol mi fa sol la le di di fa fa re di do mi do gum fa mi re. Asik. Ma umere gagale kota ende, kepinggi song gasong, lelelu elele binha. Ma umere gagale kota ende, kepinggi song gasong, lelelu elele binha. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis.